Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Saputra dengan NIM 2301151. Hari ini saya akan mempresentasikan judul materi gerak peluru F1. Abstrak. Dalam dunia fisika, banyak hal yang belum bisa diamati. Hal ini dikarenakan keterbatasan alat dan tempat untuk mengamatinya, seperti gerak peluru yang dipengaruhi gaya hambat udara. Dengan keterbatasan itu, maka dibuat simulasi dengan software Delphi 7.0. Simulasi ini tidak hanya menampilkan gerak peluru tanpa pengaruh gaya hambat udara, tetapi juga menampilkan gerak peluru yang dipengaruhi gaya hambat udara. Hal ini dimaksudkan gerak peluru tanpa pengaruh gaya hambat udara digunakan sebagai acuan analisis pada gerak peluru yang dipengaruhi gaya hambat udara. Dengan simulasi ini, diharapkan dapat mengamati perubahan gerak peluru terhadap bidang XY. Simulasi ini dibuat seefisien mungkin dengan memasukkan variabel-variabel seperti kecepatan awal, grafik, sudut, serta koefisien hambatan dan massa. Kemudian menjalankannya, dan akan dihasilkan grafik perubahan gerak peluru terhadap bidang XY. Dari hasil percobaan diperoleh simulasi gerak peluru tanpa pengaruh gaya hambat udara dengan trayektori parabola utuh. Sedangkan pada gerak peluru yang dipengaruhi gaya hambat udara diperoleh trayektori parabola yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh gaya hambat udara. Pendahuluan, latar belakang gerak peluru. Gerak peluru adalah fenomena fisika yang telah lama menjadi perhatian ilmuwan dan peneliti. Gerak ini terjadi ketika suatu objek seperti peluru dilempar ke udara dan mengikuti lintasan parabolik sebelum jatuh kembali ke tanah. Penelitian ini, gerak peluru menjadi penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu militer, olahraga, dan penelitian ilmiah. Gerak peluru merupakan fenomena fisika yang penting dalam dunia nyata. Hal ini berkaitan dengan pergerakan objek yang dikembalikan dengan sudut tertentu dan kecepatan awal yang akan menghasilkan lintasan lengkung. Tujuan yang pertama, memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik. Yang kedua, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal. Yang ketiga, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Permasalahannya, apa peran hukum gravitasi dalam gerak peluru? Yang kedua, apa yang mempengaruhi jarak tempuh dan ketinggian maksimum dari peluru yang ditembakkan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Dasar teori. Gerak peluru adalah jenis gerakan yang terjadi ketika sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan tertentu ke udara dan mengikuti lintasan lengkung atau parabolik. Gerak peluru ini dapat dipecah menjadi dua komponen, yaitu gerak horizontal dan gerak vertikal. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal, kemudian menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Pada sumbu vertikal dan hambatan udara, pada sumbu horizontal, gerak seperti ini banyak dijumpai pada objek-objek yang ditembakkan atau dilontarkan dari tanah ke udara maupun sebaliknya. Pada gerak horizontal bersifat gerak lurus beraturan dikarenakan gesekan udara yang diabaikan. Sedangkan pada gerak vertikal yang bersifat gerak lurus berubah beraturan dikarenakan pengaruh gaya gravitasi bumi. Gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal lalu menempuh lintasan yang arahnya sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Benda-benda yang melakukan gerakan peluru dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, benda tersebut bergerak karena ada gaya yang diberikan. Yang kedua, pada gerak jatuh bebas, benda-benda yang melakukan gerak peluru dipengaruhi oleh gravitasi berarah ke bawah atau ke pusat bumi dengan besar gravitasi 9,8 meter per second. Ketiga, hambatan atau gesekan udara. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak parabola sering diaplikasikan dalam bidang olahraga dan pemadam kebakaran juga kemiliteran. Dalam bidang olahraga, saat seorang menendang bola ke gawang maka dibutuhkan perhitungan yang akurat. Metodologi flowchart. Yang pertama, buka pet,
Untuk langkah selanjutnya, buka Projectile Motion Simulation. Langkah selanjutnya, klik Lab. Dan langkah selanjutnya, klik Margin. Dan selanjutnya, setting variabel yang digunakan. Selanjutnya, lakukan uji coba tembak. Selanjutnya, lakukan pengukuran pada proyektil. Dan langkah terakhir, masukkan hasil ke dalam tabel. Untuk alatnya, komputer. Yang pertama, komputer atau laptop. Yang kedua, link pad tersebut. Prosedur kerja. Berikut beberapa langkah yang dilakukan dalam praktikum. Yang pertama, buka link pad. Yang kedua, klik lab. Yang ketiga, gunakan simulasi secara bebas agar terbiasa. Yang keempat, atur kondisi awal atau beberapa nilai besaran tersebut. Yang kelima, untuk kecepatan awal, atur masing-masing 5, 10, 15, 20, 25, 30 meter per second untuk setiap kecepatan awal. Tembak meriam dan arahkan alat ukur yang ditunjukkan pada posisi akhir proyektil ditembakkan. 6. Catat data yang Anda peroleh pada tabel 1. Yang ketujuh, dengan menggunakan Microsoft Office Excel buat grafik VI kurang R berdasarkan atau nilai tabel 1. Ini untuk pengolahan data. Untuk data yang pertama, VO sama dengan 5-20 meter per second. Tetanya sama dengan 40 derajat. Untuk masanya sama dengan 10 kilogram. Diameternya 0,20 meter. Grafik untuk gravitasinya 9,81 meter per second persegi. Data yang kedua, VO-nya sama dengan 20 meter per second, tetanya sama dengan 40 derajat, untuk massa 10-20 kilogram, diameter 0,20 meter, gravitasinya 9,81 meter per second persegi. Untuk data yang ketiga, VO-nya sama dengan 20 meter per second, theta sama dengan 40 derajat, massa sama dengan 10 kilogram, diameternya 0,20, 0,30 meter. Gravitasi 9,81 meter per second persegi. Ini untuk data-datanya, tabel yang pertama, tabel yang kedua, dan tabel yang ketiga. Ini untuk grafik yang pertama adalah grafik hubungan antara VO dan T. Dan grafik yang kedua adalah hubungan antara VO persegi dan R. Ini untuk grafik yang ketiga, hubungan antara VO dan R. Dan grafik yang keempat, hubungan antara VM dan T. Yang grafik kelima, hubungan antara M dan R. Dan grafik yang keenam adalah hubungan antara T dan D. Dan ini untuk grafik yang terakhir, grafik yang ketujuh, hubungan antara R dan D. Ini untuk perhitungan tabel regresi linear data T. Ini untuk tabelnya dan perhitungannya di bawah. Dan ini adalah rumus error R teori kurang R gradient per R gradient kali 100%. Dan yang di bawahnya adalah tabel regresi linear data R. Untuk perhitungan juga ada di bawah. Dan pembahasan. Dalam pembahasan gerak peluru, ada beberapa konsep dan persamaan yang perlu dipahami, yaitu yang pertama komponen horizontal dan vertikal, yang kedua waktu total yang diperlukan oleh benda untuk mencapai titik tertinggi, yang ketiga jarak horizontal yang ditempuh oleh benda, 4. Tinggi maksimum dihitung dengan persamaan kecepatan vertikal, yang kelima jangkauan maksimum dapat dihitung dengan menggunakan persamaan R maksimal, yang keenam grafik gerak yaitu gerak peluru. Grafik gerak peluru dapat digambarkan sebagai grafik pergerakan benda dalam sumbu X dan Y. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, gerak peluru mengikuti hukum gerak jatuh bebas dalam sumbu vertikal dan gerak konstan dalam sumbu horizontal. Yang kedua, sudut lemparan, kecepatan awal, dan gravitasi memengaruhi jarak tempuh horizontal, tinggi maksimum, dan waktu total gerak peluru. Yang ketiga, jangkauan maksimum dapat dicapai saat sudut lemparan adalah 45 derajat. Untuk saran, yang pertama, lakukan beberapa kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, perluas eksperimen dengan memeriksa pengaruh hambatan udara untuk pada gerak peluru.
Yang ketiga, diskusikan lebih lanjut tentang aplikasi gerak peluru dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam olahraga, senjata, atau perhitungan lintas peluru pada bidang datar pemiring. Di sini saya akan mengasih tahu tutorial cara menggunakan PET Projectile Motion Simulation untuk gerak peluru F1. Di sini kalian akan klik link yang sudah dikasih oleh modul tersebut. Di sini kalian akan tunggu linknya selesai. Nah, di sini ada 4 pilihan. Kalian ke lab. Di sini kalian bisa melihat ada massa, diameter, gravitasi untuk Canonnya, initial speed, dan di sini ada times, range, and height. Di sini saya akan mengatur untuk massanya 10, ternyata 0,20. Gravitasi untuk speednya saya akan kasih 5. Untuk derajat seperti biasa saya kasih 40. Seperti data yang sudah saya lihatkan. Di sini saya sudah memasukkan seperti data yang sudah diberi. Untuk cara menggunakannya kalian atur dulu masanya sesuai data, diameter, gravitasi, initial speed, dan derajat dari Canonnya. Di sini saya akan mencoba untuk menembak Canonnya. Di sini Canonnya sudah keluar bola-bolanya. Saya akan menarik times yang ini untuk melihat hasilnya. Di sini kita menemukan hasil untuk waktu 0,66 detik, range-nya 2,51 meter, dan height-nya 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.